Hai kawan-kawan, di sini kami akan menjelaskan tentang sumber daya energi. Apakah kalian tahu apa itu sumber energi? Jadi, sumber energi adalah berbagai sumber atau bentuk energi yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber energi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang sumber energi terbarukan. Jadi, sumber energi terbarukan itu adalah sumber energi yang dapat diperbarui secara alami dalam waktu singkat dan memiliki dampak lingkungan yang relatif lebih rendah. Contoh dari sumber energi terbarukan meliputi energi matahari, energi angin, energi air, energi biomasa, dan energi geotermal. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang energi matahari. Di antaranya ada panel surya dan energi termal matahari. Panel surya itu mengkonversi sinar matahari menjadi listrik menggunakan sel fotovoltaik. Sedangkan energi termal matahari itu menggunakan panas matahari untuk pemanasan air atau menghasilkan uap untuk turbin. Lalu ada energi angin, diantaranya ada turbin angin. Turbin angin itu mengubah energi kinetik angin menjadi listrik. Turbin angin dapat ditemukan di ladang angin atau off course. Yang ketiga, ada energi air. Di antaranya ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, energi gelombang, dan energi pasang surut. Untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, itu menggunakan aliran air dari sungai atau bendungan untuk menghasilkan listrik. Sedangkan energi gelombang dan cahaya pasang surut itu menghasilkan energi dari gerakan gelombang laut atau perbedaan pasang surut. Selanjutnya, ada energi biomasa, di antaranya ada biogas dan biofuel. Biogas itu dihasilkan dari dekomposisi bahan organik seperti limbah pertanian atau kotoran hewan. Sedangkan biofuel itu dihasilkan dari tanaman seperti jagung atau kedelai, digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan. Lalu yang terakhir ada energi geotermal, di antaranya ada pembangkit listrik. Tenaga geotermal itu menggunakan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik atau pemanasan. Setelah menjelaskan tentang sumber energi terbarukan, selanjutnya kita menjelaskan tentang sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat. Penggunaan sumber energi ini dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Contoh sumber energi tidak terbarukan meliputi energi fosil dan energi nuklir. Yang pertama, kita jelaskan adalah energi fosil, diantaranya ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi itu digunakan untuk bahan bakar kendaraan, pemanasan, dan produksi plastik. Pengambilan dan pembakaran minyak bumi dapat menyebabkan polusi dan perubahan iklim. Sedangkan gas alam itu digunakan untuk pemanasan, memasak, dan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Memancarkan CO2 dan metana saat dibakar. Lalu, kalau batu bara itu digunakan dalam pembangkit listrik dan industri, pembakarannya menghasilkan emisi karbon dioksida, sulfur dioksida, dan partikel lain yang dapat mencemari udara. Selanjutnya ada energi nuklir, diantaranya ada reaktor nuklir itu menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uap dan menggerakkan turbin untuk menghasilkan limbah radioaktif yang memerlukan pengolahan dan penyimpanan yang hati-hati. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan. Di sini akan menjelaskan tentang dampak lingkungan, keberlanjutan, dan inovasi teknologi. Yang pertama dijelaskan adalah dampak lingkungan. Dampak lingkungan itu sumber energi terbarukan umumnya memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi tidak terbarukan, misalnya energi matahari dan angin. Tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasionalnya. Sedangkan keberlanjutan itu menggunakan sumber energi terbarukan dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang dan mengurangi
ketergantungannya pada sumber energi yang terbatas dan menyebabkan pencemaran. Lalu kalau inovasi teknologi itu perkembangan teknologi terus meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sumber energi terbarukan, misalnya teknologi panel surya dan turbin angin semakin efisien dan lebih ekonomis. Yang terakhir kita akan menjelaskan tentang aplikasi energi di sini akan menjelaskan tentang kebutuhan rumah tangga, industri, transportasi, dan pembangkit listrik. Yang pertama dijelaskan ada kebutuhan rumah tangga, itu energi yang digunakan untuk pemanasan, pendinginan, pencahayaan, dan pengoperasian peralatan rumah tangga. Sedangkan transportasi itu energi yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan seperti mobil, pesawat, kapal, dan kereta api. Lalu kalau pembangkit listrik itu energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik yang didistribusikan ke rumah dan bisnis. Jadi, kesimpulan dari penjelasan yang kita sampaikan adalah sumber energi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan industri. Memahami berbagai jenis sumber energi, dampaknya terhadap lingkungan, preventif keberlanjutannya, membantu dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk masa depan. Sediakan gelas, piring, korek, dan lilin. Taruh lilin di atas piring. Tuangkan air ke dalam piring yang sudah diberi pewarna. Nyalakan lilin lalu tutup dengan gelas bening. Lilin mati ketika ditutup dengan gelas karena tidak ada oksigen, menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan di luar gelas, sehingga tekanan udara luar mengalir dari luar ke dalam gelas, menyebabkan air yang ada di sekitar gelas terhisap masuk ke dalam gelas. Audio Jungle.